Sabtu, 8 Maret 2026, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang melakukan inspeksi mendadak di SPPG Kota Palembang untuk memastikan dapur beroperasi sesuai petunjuk teknis agar kualitas makanan tetap terjaga. Ayo, tadi nggak pakai sarung tangan. Pakai. Sari nggak pakai sarung tangan ya? Aduh, jorok banget nih. Kok nggak pakai sandal itu nih jorok banget nih. SPPG nggak ada, aslap nggak ada. Ada pengawas gizinya juga. Pengawas gizi nggak ada. Anda kembali lagi bersama kami di Arah Angin. Kita masih membahas bebenah MBG untuk rakyat. Masih bersama dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Bu Nanik Sdeyang di sini. Bu Nanik, sambil menjawab target soal kuantitas atau jumlah penerima manfaat yang terus diperluas, bagaimana kemudian untuk memastikan kualitasnya juga bisa seiring sejalan? Kualitas, makanya tadi kalau bicara kualitas, tahun 2025 kita hanya mensuspend yang mengalami KLB. Di tahun 2026 kita mensuspend menu jelek, kita suspend. Tidak ada IPAL, kita suspend. Tidak mendaftar SLHS, kita suspend. Dapurnya tidak sesuai dengan juknis, kita suspend. Artinya sudah ada pelebaran yang kita suspend. Bayangkan kalau sekarang 2000 mungkin hari ini bisa lebih. Itu artinya bisa hampir 10% loh. Ini belum, dan itu akan terus berjalan. Kan ini kita terus mengumpulkan data dari anak-anak Korwil, koordinator wilayah. Coba dilaporkan, mana dapurnya yang tidak ada mesnya. Karena anak-anak yang pengawas gizi, pengawas keuangan KSPPG ini kan harus kerja malam. Kalau dia nggak dikasih mes, nggak dikasih kamar, bagaimana dia bisa istirahat mungkin 1 jam, 2 jam. Nah ini contohnya supaya kalau nggak ya hancur mereka juga badannya, dia begadang terus kalau nggak ada tempat istirahat, ya kan. Nah ini contoh kecil aja segitu. Jadi kalau dulu tahun 2025 kita masih suspend yang mengalami KLB. 2026 apapun yang tidak sesuai dengan juknis SOP dari BGN kita suspend. Itu adalah bentuk untuk meningkatkan kualitas. Nah itu. Jadi BGN lebih tegas dalam hal ini? Ya, lebih tegas dan lebih tidak kompromistis. Tidak ada kompromistis, oh ini begini, nggak ada. Begitu kamu salah, lah ini mana IPAL-nya? Kok belum dibangun-bangun? Ya udah kita suspend. Lah kok kan suruh pindah dari dekat kandang burung, nggak pindah-pindah. Ya kita suspend. Nah, tanpa gitu. melihat siapa di belakang dapur. Enggak, kita lihat ini duitnya rakyat kok. Kan kita waktu dia daftar juga nggak lihat kamu siapa, karena melalui online kan. Biasanya tuh taunya kita belakangan, Mbak. Taunya itu belakangan ini atau ya 1-2 mungkin bisa melalui kekuasaan atau melalui hubungan atau melalui lain-lain lah gitu, ada 1-2. Tapi kalau itu juga bagus ya why not, ya kan gitu. Ternyata misalnya ada tokoh nih bangun kan, orang wah itu kok kenapa dia bangun dapur. Ternyata dapurnya paling bagus, kan ya why not gitu. Dan malah itu contoh itu Pak Haji Her. Pak Haji Her itu kan orang kaya di Madura. Kenapa dia bangun dapur? Kan orang pikir Pak Haji Her apa cari untung? Enggak. Ternyata dia punya dapur itu malah kasih uang dia ke anak-anak. Dapurnya sangat bagus, menunya bagus. Jadi masih banyak orang Indonesia atau tokoh yang ikut turun. Bukan semata-mata untuk bisnis juga, tapi memang mungkin, oh ini cara saya bersedekah, cara saya untuk melakukan tanggung jawab sosial kepada anak-anak yang kekurangan gizi. Oke, dapur yang bagus perlu diapresiasi, Ya. termasuk dapur-dapurnya yang dikelola oleh TNI Polri, Bu Nani. Ya. Ada, Polri juga ada yang bagus, ada yang jelek, TNI juga ada, meskipun jumlah dapur ya, TNI belum sebanyak punyanya Polri. TNI masih kecil sekali, baru 54. Polri kan udah 1000 sekian kan. Gitu. 1.500 sekian ya Bu ya? Belum 1.500, mau menuju 1.500 kalau nggak salah 1.127 apa 1.130. Kalau TNI kalau nggak salah Angkatan Darat itu cuma punya 54, Angkatan Udara itu 27, Angkatan Laut itu puluhan lah, 10 atau berapa, nggak banyak. Dan pengawasan juga tetap diberlakukan sama ya? Tetap karena kan di daerah melibatkan ada Babinsa, ada dari Koramil, dari kepolisian juga ikut mengawasi mereka. Bagaimana untuk wilayah-wilayah 3T yang tentu untuk menjangkaunya juga perlu. 3T ini memang kan gini, tidak namanya lagi-lagi orang investor. Ada yang tadi itu investor yang
bikin dapur di namanya kawasan, kalau yang bukan 3T itu aglomerasi. Pilihannya pasti di aglomerasi. Karena 3T ini menjadi tidak diminati oleh investor tadi atau itu. Nah, inilah kemudian sekarang ini dibangun tetap oleh swasta, tapi kita minta rekomendasi pemerintah daerah. Di mana tempatnya, kemudian pemerintah daerah juga akan menunjuk ke siapa atau siapalah yang akan masuk di 3T ini. Tapi nanti sistemnya, kalau tidak salah, karena saya bukan bagian operasional ya dapur ya ini, sistemnya adalah disewa selama 4 tahun. Disewa terus-menerus. Disewanya ini, kalau yang aglomerasi tadi kan sistemnya insentif harian. Nah kalau ini tuh 4 tahun, tapi hanya bangunan sama ininya aja, tanahnya. Nah itu kenapa harus disewa? Karena kan dia risikonya itu karena membangun itu kan di tempat-tempat terpencil itu kan susah. Akomodasinya, transportasinya dan lain-lainnya kan nggak mudah. Yang bangun dapur ini beda dengan yang lola loh ya, kalau 3T. Jadi yang bangun nanti orang memang kayak kontraktor aja membangun ini yang punya ini. Tapi bisa juga yang punya ini mengajukan diri menjadi pengelola. Sekaligus. Tapi arahnya saya dengar dari kepala badan tuh akan dikelola juga oleh misalnya tokoh masyarakat, misalnya pondok pesantren, misalnya pokoknya organisasi-organisasi di daerah lah. Begitu yang karena ini ada di satu pulau misalnya. Gimana pertanyaannya? Kan cuman ada muridnya 123 orang atau 125. Padahal satu dapur ini kan harusnya sekian ribu, ya kan? Idealnya. Ya nanti tetap dibangun karena kan Pak Prabowo nggak boleh satu anak Indonesia pun tidak mendapat MBG. Nah, berkaitan dengan hal itu, muncul juga pertanyaan di benak masyarakat begitu. Kenapa kemudian MBG ini tidak difokuskan ke wilayah 3T saja atau anak-anak yang memang berada di garis bawah kemiskinan? Oke, saya tanya Mbak, memangnya yang di aglomerasi ini, yang 3T itu orang kaya semua? Orang kaya bukan? Di Jakarta misalnya, itu nggak ada wilayahnya bukan 3T loh, ya kan? Terluar, termiskin, miskin dia ada. Kan nggak semua, ya kan? Di desa-desa kan. Nah yang 3T ini juga jangan salah, tidak semua juga miskin loh. Ya kan? 3T ini hanya daerahnya itu terpencil, memang susah. Tapi ada juga orang kayanya di sana. Tapi kita harus kembali bahwa memperoleh gizi adalah hak seluruh anak Indonesia. At least kemudian ada orang kaya menolak, nggak apa-apa. Yang penting presiden sebagai kepala pemerintahan tidak melakukan diskriminasi terhadap anak Indonesia. Semua diberi dengan hak yang sama. MBG. Bahwa kemudian, wah kami orang, misalnya saya sekolah kaya kok kami cukup, kami menolak uang itu makanan dulu. Enggak apa-apa. Tetapi pertama kita harus kembali dulu pada prinsipnya. Ini tidak ada diskriminasi. Tidak ada diskriminasi, ditawarkan ke semua anak di seluruh Indonesia. Dan disiapkan untuk mereka begitu. Bicara lagi soal penolakan, bagaimana kemudian jika penolakannya muncul dari pihak sekolah, menolak secara permanen Bu Nanik, yang juga sempat disampaikan Bu Nanik? Tidak apa-apa, menolak kan lagi itu, tidak ada di satu sisi, kita akan memberikan, pemerintah akan memberikan yang sama, hak yang sama. Bila kemudian atau ada beberapa sekolah yang menolak, apapun alasannya, kita tidak boleh memaksa. Karena ini kan tidak ada paksaan. Tidak ada hak asasi yang dilanggar. Artinya ya silakan kalau nih. Tapi kita minta sekolah menyurati ke Dignas bahwa kami sekolah ini menolak untuk program MBG dengan alasan ini. Enggak apa-apa. Malah kalau memang mungkin orang kaya enggak apa-apa kan nanti untuk yang lain-lain. Oke, jadi artinya anggaran yang sudah disediakan bisa dialihkan ke sekolah lain begitu atau betul. MBG yang sudah disiapkan dialihkan betul. Ya kan malah mubazir misalnya, ya kan, Mbak. Ya. Jadi tetap ada penyerapan anggaran di situ begitu ya Bu Nanik ya? Ya, pokoknya intinya pemerintah ini nawaitunya memperbaiki gizi anak di Indonesia. Kalau kita ngomong perbaiki, logikanya orang kaya mungkin gizinya terpenuhi dong, ya kan? Sehingga sudah pasti ini adalah akan menyasar pada menengah ke bawah. Nah, jadi ya kita meskipun kita enggak, oh ini gini,
menengah ini secara otomatis menengah ke bawah yang memperoleh sekarang ini banyak penerima manfaatnya. Oke, ini nawaitunya tadi untuk memenuhi ataupun perbaikan gizi anak-anak. Tapi untuk angka kebutuhan harian dari menu MBG yang disajikan ini kan baru sepertiganya Ibu Nani. Bagaimana kemudian niat ini bisa optimal? Apa harapan dari BGN untuk konsumsi anak-anak khususnya di luar dari sekolah ketika tidak mendapatkan MBG? Ya kita kan tidak mungkin memberikan 3 kali makan. 1 kali aja sudah dibuli habis, apalagi 3 kali ya kan. Tapi paling tidak kebutuhan gizi minimal sepertiga itu kebutuhan gizi minimal itu terpenuhi daripada tidak sama sekali. Itu yang kita berikan. Ada mungkin harapan atau imbauan yang bisa disampaikan untuk tadi niat ini bisa didukung oleh pihak-pihak lain di luar sana yang terdekat, misalnya pihak keluarganya sendiri begitu Bu Nani? Ya, maksudnya harapan kepada keluarganya? Ya, keluarga penerima manfaat. Tentu saya tidak bisa memaksakan. Kalau memang keluarga, Bapak Ibu sekalian, orang tua, murid merasa itu tidak ada manfaatnya, ya monggo ditolak aja, tidak masalah. Tapi kalau memang Bapak Ibu masih merasa membutuhkan putra-putrinya untuk bisa memperoleh MBG, mari kita dukung MBG dengan memberikan masukan, kritikan yang bisa untuk memperbaiki menu atau sistem dari pelaksanaan program MBG. Makanya tadi sudah sampaikan dari awal, tidak ada larangan mengupload di medsos, silahkan. Tapi tolong sampaikan yang benar, fakta, alamat harus lengkap, biar kami bisa menindaklanjuti. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Sementara kepada siapapun yang mungkin masih tidak suka dengan program MBG, ya namanya kan program ada yang suka dan tidak suka, tapi mari kita lihat bersama-sama bahwa program ini masih banyak dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Dalam pandangan Ibu Nanik sendiri, apa yang menjadi indikator keberhasilan dari program MBG ini? Ada 2. Secara anak-anak misalnya yang nyata gitu. Sekarang anak-anak rajin sekolah loh. Sekarang anak-anak semangat ke sekolah. Saya memberikan contoh, nggak usah jauh-jauh, ada di Purwakarta, itu ada di perairan, ada kayak keramba ikan tuh, anak-anak tuh hidupnya di keramba itu. Kalau mau sekolah tuh effortnya luar biasa. Jadi kadang-kadang malas sekolah mereka karena di atas pakai perahu kecil. Sekarang mereka semangat sekolah karena ada harapan di sekolahnya ada MBG. Di kampung-kampung, di desa-desa, anak-anak tuh menyambut luar biasa. Karena nggak semua bisa. Jangankan 1 bulan, seminggu, 1 bulan juga belum tentu minum susu misalnya. Saya yakin dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nanik, banyak anak-anak yang memang membutuhkan dan tadi senang dengan kehadiran MBG. Bahkan yang belum dapat menantikan kehadiran MBG. Banyak juga dapur SPPG yang menyajikan menu-menu yang menarik untuk anak-anak. Tapi kenapa ya hal-hal yang demikian justru tidak terangkat di media sosial? Mbak kan pasti ada semi-semi wartawannya kan. Kalau berita baik sama buruk tuh biasanya yang cepat yang nyebar yang mana? Yang buruk kan? Itu kan kayak pakemnya begitu. Kalau berita buruk itu lebih cepat. Kalau berita baik tuh emang tetap. Sekarang saya Mbak coba TVRI nanti kan punya di berbagai daerah. Coba cek bagaimana kehidupan orang-orang yang sekarang bisa kerja di dapur. Bagaimana kehidupan petani di sekitar dapur. Bagaimana UMKM di sekitar SPBG. Bagaimana kehidupan mereka sekarang. Ada yang suka ngangkat sedikit. Termasuk TVRI. Nah ini yang harusnya lebih banyak dong. Angkat dong. Selain ternyata memberikan gizi pada anak-anak. Anak-anak mau sekolah dengan rajin. Kita sudah ini mulai berjalan. Kita survei pertumbuhan anak-anak bagus banget. Ekonomi bawah ini bergerak Pak. Multiplier efeknya. Ini karena langsung turun langsung dibelanjakan. Menurut Rockefeller Foundation. Itu sampai 5 kali. Artinya kalau uang ini menyebar ke kabupaten 1 triliun, berputar nanti bisa menjadi 5 triliun. Dan saya sudah melihat di berbagai daerah. Karena Anda tahu kan saya selalu turun. Jadi insya Allah MBG ini bukan program yang salah, tapi program yang dalam tanda kutip belum diterima saja. Nanti insya Allah dalam perjalanannya waktu
akan terbukti bisa banyak memberikan manfaat. Ya, kadang kabar baik perjalanannya atau penyebarannya itu lambat begitu ya Bu Nanik. Tentu ini perlu kita terus dukung dan suarakan manfaat-manfaat yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nanik. Saya juga sebelum memulai dialog ini sempat menanyakan apa yang menjadi harapan oleh Bu Nanik. Bu Nanik sudah menuliskannya di pesawat kertas ini. Saya akan bacakan Ibu. BGN, Badan Gizi Nasional, akan menjadikan generasi emas anak-anak Indonesia sekaligus membangkitkan ekonomi rakyat. Ini harapan Bu Nanik, harapan kita bersama, mari kita terbangkan. Dan demikianlah untuk Arah Angin malam hari ini. Saya Maya Karim dan Bu Nanik pamit undur diri. Selamat malam pemirsa, sampai jumpa.